Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Belanja Mobil Channel. Nah, kita mempunyai S-Class versi mewah, namun dia dikemas dalam bentuk SUV. Jadi mungkin kita sebutnya dia GLS 400 Exclusive Edition, dimana ini adalah varian dari Mercedes-Benz yang memang berbentuk Jeep, namun dibentuk dengan yang piranti-piranti yang mewah. Nah, apa sih yang membuat mobil ini mewah? Salah satunya adalah dia sudah memiliki air suspension, dimana ada steering panelnya udah pakai kayu, udah gitu double stitching di dashboard. Dan kalian bisa lihat ini black on black itu memang salah satu ciri khas mobil mewah yang terlihat memang keren banget ya. Jadi kita kalau ngelihat mobil ini pasti udah ketahuan deh, pasti orang yang memang demen banget sama yang namanya kemewahan. Namun pada dasarnya kenyataannya mobil ini sebenarnya driver oriented banget. Yang namanya duduk di belakang sebenarnya tidak senyaman yang kita bayangkan. Tetap yang namanya duduk di tengah itu paling enak, tetap kalau nggak Alphard, Velfire, kalau nggak memang udah S-Class atau seri 7 seperti yang kita review sebelumnya di sebelah sana. Nah, jadi gini John, ini sebenarnya mobil ini tenaganya tuh gokil. Karena gue bisa sebut gokil kenapa? Walaupun dia 6 silinder 3000 cc, tapi tenaganya nih 333 horsepower dengan tambahan biturbonya sendiri di mesin 6 silindernya tersebut. Jadi kalau boleh dibilang tenaganya sih, ya lo kalau buat beset-besetan di jalan sih di tol nggak akan kalah ya, nggak malu-maluin ya. Karena memang biasanya kalau lo bawa mobil gede, pasti orang paradigmanya udah mobilnya nggak enak, larinya nggak terlalu kencang. Tapi ternyata GLS membuktikan bahwa dia punya tenaga jos. Nah, dari mesinnya sendiri sebenarnya kita lihat sambil kita lihat mesinnya ya. Mesinnya dia sendiri ini sama. Kita kalau bicara dengan GLE 400 dengan GLS 400 nih varian mesinnya sama, terkecuali dia itu GLS 63. Sorry, mana nih? Nah. Oke, kita buka dulu mesinnya, baru kita lihat-lihat interiornya. Sayang waktu dia keluar di Indonesia nggak keluar yang versi AMG seperti pada versi GLS pre-facelift ya. Nah, ini kita lihat. Sepertinya dia menggunakan ecu panggang lagi dan lagi ya. Kita lihat di sini kayaknya nih ecu panggang. Nah, tapi mungkin ada sedikit penyempurnaan. Jadi berbicara tentang pengalaman, jadi zaman dulu E280 itu atau V6 silinder 6 silinder Mercy pada generasi sebelumnya biasanya kalau ecu panggang rata-rata pada rusak, sekali rusak bisa 20 jutaan. Tapi kan ini mungkin untuk sekarang ini ada banyak penyempurnaan lagi, jadi harusnya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kita lihat sendiri dia juga udah pakai remnya ABR, udah enak ya. Jadi untuk bobot ton segede gini nih remnya harus pakem banget. Oke, kita lihat di bagian depan ini dia ada LED intelligent system, dimana dia udah bisa ngikutin ketika kita setir belok kiri, dia ikutan kiri, setir ke kanan, ikut ke kanan. Sebenarnya fitur seperti ini udah umum, kayak di mobil CX-5 sendiri juga udah menggunakan teknologi yang seperti itu. Namun sebenarnya kalau kita melihat lagi lebih lanjut, gimana ya kalau kita ngomong ya, dari depan sebenarnya kelihatan kurang sangar, tapi ketika kita udah mulai dari sini sampai ke belakang tuh baru kelihatan yang namanya lebih panjang. Udah gitu apa ya Om ya kalau kita mau ngomong ini mobilnya? Apa John? Dibilang mewah, gagah juga iya, tapi dibilang manis juga iya ya. Karena memang bentuknya sendiri gini, kalau kita berbicara tentang G-Class, ini kan kita berawalan dengan G-Class ini ada banyak, ada G biasa tanpa LS, ada GLE, ada GLA. Jadi banyak tipenya. Jadi kalau kita urutkan, dia biasanya GLA itu dari versi seperti A-Class tapi dibikin SUV. GLE itu seperti E-Class tapi dibikin SUV. Nah, GLS sendiri sebenarnya versi S-Class, versi SUV, makanya dia disebutnya GLS. Namun kalau kita kembali lagi ke sentimental memory, Anda harus membeli G-Class biasa tanpa ada embel-embel belakang. Itu mungkin G63, G500, G300 zaman dulu ya. Itu G300 itu keluar tahun 96-97. Nah, G-Class sendiri itu dari tahun 80-an sampai sekarang punya body itu sebenarnya chassisnya hampir mirip. Yang membedakan hanya pernak-pernik aksesoris eksterior, lalu yang totally different is the interior. Oke. Jadi kalau kalian berbicara tentang G-Class yang model G only, itu mungkin duduknya nggak mungkin senyaman ini ya, karena ini memang
berdasarkan fitur dia ingin menyamakan dengan S-Class. Oke, kita balik lagi ke dalam. Nah, power back door udah pasti jelas. Nah, kalau kita melihat begini kok lucu ya ininya. Biasanya kan kalau ngeliat ginian itu panjang, dari situ memanjang ke sini. Namun tidak dipungkiri ini bisa dipindah dari sini ke belakang ketika bangkunya ini kita mundurin. Kita lipat. Nah, kalau kalian melihat di sini, ini ada dua tombol left dan right. Ini untuk melipat jok. Namun kalian tidak perlu takut karena memang tombol ini ada 4, bukan berarti ada 4 bangku, tetapi kita bisa lipat dari sini maupun lipat dari depan. Kita coba ya. Nah, ini kita lihat. Tekan sekali aja udah cukup. Nah, kita coba dari depan ya. John, kalau kita ngeliat John, wow. Jadi ketika kita pencet satu pencetan saja, bangku depan ikut maju, lalu ini kelipat sendiri. Nah, di sini ada dua tombol, di mana left dan right. Ini kita bisa pencet sekali aja. Nah, Lep, pencet sekali. Dia akan terbuka sendiri. Jadi memang walaupun dia SUV, jadi karena memang SUV-nya ini mobil mewah ya, dia tidak mau yang beli mobil ini repot-repot buka tutup jok secara manual kayak kita naik Innova atau naik Fortuner. Jadi kan masih capek tuh bolak-balik ngangkat ini kan, kita lipat lagi ke belakang. Ini don't worry, be happy. Dan memang semua joknya itu terintegrasi dengan ISOFIX. ISOFIX itu sendiri apa sih? ISOFIX sendiri adalah itu paten dari dunia, seluruh dunia itu pakai. Jadi untuk ukuran car seat, dimana setiap car seat itu ada ceklekan buat capitannya. Jadi itu untuk memudahkan kalian yang mempunyai baby untuk memakai bangku yang udah support ISOFIX. Jadi ini mobil ini baby friendly, jadi semuanya bangku bagian belakang itu udah ISOFIX. Jadi kalian bisa lihat tuh ada lubang ISOFIX. Kasih lihat Tom. Nah, jadi ini bisa taruh 2 car seat di belakang. Di depan juga bisa taruh car seat. Jadi kalau anak kalian kembar 4 cocok John. Oke. Nah, kita lipat aja deh. Nah, kalau kita mau balikin ini lagi bagaimana caranya? Coba ya. Oke. Tuh, itu ikut maju. Nah, balikinnya begitu, lalu tunggu. Oh, gini, masih tetap manual. Nah, kalau kalian melihat jok gini ya, kita bicara, makanya tadi yang gue bilang driver oriented banget, karena memang bagian joknya ini menurut gue kurang nyaman untuk didudukin. Tapi berdasarkan kita ngelihat duduk begini, ya kalau kita orang Asia mungkin enak ya. Tapi kalau untuk orang bule atau orang yang tingginya lebih dari gua kan 162 cm, pasti lebih kurang nyaman. Sudah gitu untuk ukuran mobil 1 miliar lebih, dia tidak ada kayak di seri 7, ya sayang sekali sih. Jadi maksudnya agak minim teknologi ya. Tapi kita coba driver. Apa sih yang membuat dia disebut driver oriented? Mari kita coba test drive. Nah, yang udah pasti, ini yang tadi gue bilang di awal video, kalau setirnya udah ada wood panelnya, jadi kelihatan terlihat lebih mewah. Jadi biasanya Mercy mengeluarkan setir wood panel ini hanya di versi-versi Mercy yang teranyar. Jadi tidak semua mobil ada model kayunya, kayak C-Class gitu-gitu belum keluar. Nah, ini kalau kalian lihat tutupan ininya, zaman dulu nih kalau kalian ingat W204 itu paling sering rusak karena ininya masih berbahan rubber. Dia melakukan perbaikan di GLS dengan bahan wood panel. Jadi kalian bisa lihat. Nah, ini untuk remote belakang. Ini rear entertainment. Ini bisa dirubah ya.
Ini kalau kita lihat ini left, ini right. Jadi setiap masing-masing multimedia itu bisa dirubah dari sini, jadi aman. Nah, fitur yang paling bagus di GLS sendiri, kalian bisa lihat ini kita punya beberapa setelan. Setelan shock breaker yang artinya kalau kita mau bikin sport bisa lebih enak. Lalu comfort. Lalu paling individual. Individual itu apa? Jadi individual itu kita bisa setel semuanya dari sini. Nah, jadi dari sini nih kita bisa setting. Setting itu dalam artian individual itu sesuai kemauan kita, mulai dari drivetrainnya, transmissionnya, sampai ke shocknya kita sukanya bergaya apa, kita bisa setel sendiri di sini. Ini kita lihat, bentar ya, vehicle. Om kelihatan nggak Om? Kelihatan kok. Oke. Nah, dynamic selection. Dimana ini kita setel di individual ya, kita configuration sendiri. Individual configuration. Nah, salah satunya kita bisa rubah. Itu steeringnya kita bisa rubah. Maunya apa? Sport atau comfort? Kita anggap ininya maunya sport. Lalu untuk drive-nya, mesinnya itu kita maunya tetap comfort walaupun setirnya sport. Nah, untuk suspensionnya kita bisa setel lagi di sport. Jadi kalau sport itu mungkin lebih keras tapi lebih stabil. Nah, itulah yang dinamakan individual. Jadi individual itu tergantung kemauan kita. Kita cari yang paling enak buat kita, baru kita pakai. Ini lumayan bagus. Lalu kita lihat lagi di sini. Ini ada DSR, dimana ini sangat memudahkan kita untuk ketika turunan itu kita pakai ini. Jadi ini lumayan berpengaruh juga. Jadi untuk keamanan kita lebih enak. Nah, udah gitu mobil ini ada fitur auto parking. Cuman memang kita harus bisa digunakan itu ketika kita mempunyai lahan parkir yang memadai, seperti ada garis-garisnya, ada apanya, baru bisa dipakai di situ. Nah, kita coba jalan dulu ya, karena ini. Nah, ini kita bisa rubah 180 view atau 360 view. Oke. Nah, sebenarnya yang sangat gue sayangkan sih dari mobil ini, dia kelasnya GLS, tapi kenapa audionya nggak dikasih Burmeister, kenapa dikasih Harman Kardon? Tapi ya sudahlah, kita lihat aja. Oke. Tapi kalau melihat dari versi GLS non facelift, ini kan hitungannya facelift, banyak sih perbaikan model-model interiornya. Yang tadinya ininya masih TV-nya lebih kecil, ini juga lebih besar. Lalu ada model individualnya. Jadi memang Mercy melakukan banyak perbaikan. Ininya juga udah ada mouse-nya. Wah, tenaganya enak sekali. Benar sih kata orang yang dibilang driver oriented tuh, memang nyetir ini mobil enak sekali dan tidak berasa mobil besar sekali ketika udah nyetir. Memang kalian perlu sinkronisasi dengan mobil ini ya, kira-kira 1 harian lah, baru ngerasa mobil ini nyaman sekali. Nah, ini kalau kalian lihat, ini tetap udah ada pedal shift ya, ini sesuatu yang lumrah lah ya di mobil mahal. Bobot tenaga segede gini pun dia bisa melesat 0 sampai 100 hanya sekian detik, di bawah 10 detik. Jadi itu menurut gua top. Pantas AC-nya nggak dingin, ternyata tadi AC rest. Jadi dia ada settingan AC rest di mana penggunaan kompresor tidak maksimal, namun membuat bahan bakar bisa lebih irit. Biasanya dipakai di winter ya, jadi nggak di sini kita kalau pakai AC-nya dikit-dikit sayang. Nah, panoramiknya cukup unik. Jadi dia terbagi menjadi 2. Kalau kalian lihat ini ada batasan, tetapi yang bisa dibuka hanya bagian depan. Jadi panoramik model begini nih sebenarnya udah mulai populer dari zaman W211 E240. Kalau kalian penikmat Mercy pasti tahu itu adalah Mercy yang paling dicari orang, karena Mercy itu panoramiknya sangat bagus. Zaman dulu itu modelnya terbagi 2, lalu dia ada illumination kiri kanan gini, mewah. Ini sayang udah nggak ada lagi nih.
Rasanya kalau bawa mobil ini ke Bali sih enak om ya. Mobil keluarga banget ini. Tapi kayaknya anak lu nggak boleh udah terlalu gede, duduk tengahnya om. Jadi nggak ini ya. Yang kemarin gue ucapkan di video yang sebelumnya, BMW selalu teknologinya lebih bagus daripada si Mercy. Maksudnya dalam artian lebih duluan. Kayak ini contohnya sebenarnya kalau kita naik ya seri 7 sama GLS ini jauh sekali om ya. Jauh. Kemewahannya lebih mewah BMW ya. Iya. Ya, namun cuman tidak bisa dipungkiri kalau memang ketahanan Mercy lebih tahan dibandingkan BMW. Jadi ya more or less every brand have their own nilai plus lah. Jadi ada nilai plus, ada nilai minus. Tinggal berbalik ke selera kita aja masing-masing. Ini sih nyaman sekali. Ya, to be honest, ini mobil enak. Namun menurut gue pribadi, gue belum pantas naik gini ya. Jadi gue masih pantasnya naik Fortuner. Jadi ya buat teman-teman yang merasa sudah cukup, bolehlah coba beli mobil ini. Karena GLS 400 ini di bekasnya itu udah murah banget. Dan maksudnya dalam artian gini loh, bukan murah dalam artian mobil ini murah ya. Jadi artinya harganya sudah terjangkau daripada harga barunya. Jadi kalian udah bisa menikmati mobil ini dengan harga yang sudah reliable. Apalagi di belanja mobil ini kita punya fitur kredit yang memang memudahkan kita untuk membeli mobil secara kredit dan dengan bunga yang kompetitif. Apalagi kita belanja mobil mempunyai 3 garansi, tidak bekas tabrak, bekas banjir, dan turun mesin itu bergaransi. Dan memang jarang ada showroom dealer mobil bekas yang bisa memberikan garansi seperti itu. Oke? Terima kasih yang sudah menonton belanja mobil, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Thanks for watching dan happy ya selalu. Bye bye.